Nah, eh, Ibu Iliza, saya ingin bertanya satu hal lagi sebelum nanti ke Pak Al-Malik. Eh, Perkembangan dari revisi Undang-Undang Desa, karena Ibu ada di balik, mungkin bisa cerita sedikit kepada kami semua tentang bagaimana perkembangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Eh, Ya, kalau dari sisi revisi, sebetulnya apa yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk di oh, dalamnya. Oke. Ya. Dan fokusnya juga waktu itu adalah peningkatan alokasi dana desa yang menjadi 20%. Jadi Hmm. dana alokasi khusus itu transfer daerah agar besarannya itu sama dengan dana perimbangan yang diterima kabupaten Hmm. kota Baik. dari dalam APBD yakni 20%. Alasannya bahwa ini kan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Tentang- ya, yang termasuk pada mungkin pasal 1 angka 12 dan 13 gitu ya. Nah, jadi memang eh, keinginan kita agar mandiri, ya betul. Jadi apa yang kami sampaikan itu berdasarkan tentang ketentuan undang-undang yang bahwasanya alasannya agar DAK transfer daerah itu berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota karena itu Hmm. lebih berkeadilan menurut pandangan kami. Hmm. Jadi lebih leluasa juga desa di dalam mengembangkan potensi. Dan kemudian kan ada mungkin juklak juknis, nggak bisa disamaratakan. Oke. Maksudnya harus sama semua. Berdasarkan dari potensi daerah, berdasarkan dari kemampuan daerah. Nah, harus ada juga reward reward dan punishment misalnya kalau sesuatu yang sudah dikomitmenkan misalnya dengan jangka waktu yang ditentukan. Nah, ini untuk mendorong percepatan. Kalau misalnya disamaratakan semuanya, ya tentu ada daerah-daerah justru yang udah harusnya percepatannya menjadi lebih cepat gitu, dibanding yang lain. Nah, dari target mungkin dari 5.000 target yang mandiri itu, yang mungkin pemerintah sudah targetkan, nah, itu bagaimana agar dorongan yang lain juga terjadi percepatan untuk hal itu. Nah, dengan penambahan alokasi anggaran yang kami usulkan itu, tentu ini sebetulnya sangat realistis gitu ya dari apa yang selama ini sudah kita lihat. Nah, perkembangannya bahwasanya kita baru sampai menjadi usul inisiatif DPR dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan pembahasan tingkat satu, Hmm. mudah-mudahan bisa segera disambut baik uh, oleh pemerintah dan kemudian dibahas bersama-sama apakah dikembalikan kepada legislasi atau nanti akan dikembalikan ke Komisi 2 gitu ya, uh, untuk pembahasan lebih lanjut. Itu kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Tapi insya Allah Ya. mudah-mudahan komitmen dari seluruh fraksi yang ada di badan legislasi itu sudah menyepakati perubahan undang-undang ini bukan hanya persoalan kenaikan Ya. tadi untuk dana desa, tapi juga persoalan-persoalan pembenahan untuk peningkatan kapasitas aparatur dan sebagainya itu juga sudah tersusun dengan cukup rapi. Jadi begitu Pak Iwan, ya doa kita lah mudah-mudahan Ya. karena tahun politik juga, jadi punya keterbatasan kita semua sedang berjuang nih berapa bulan ke depan gitu ya. Ya. Tapi harapannya mudah-mudahan di 2024 nanti kalau tahun ini mungkin tidak terkejar itu ya, Ya. tahun 2024 bisa lebih concern untuk apa yang sudah kita sepakati sekarang ini untuk bisa dibahas ke depan gitu. Dan ini apa kan Ya. kepala desa minta 9 tahun ya masa Ya. jabatan. Nah, bagi itu juga bagi yang sudah berjalan, kalau belum 18 tahun, maka masih bisa untuk maju Hmm. kembali. Maju kembali. Harapan saya juga yang mewakili Aceh itu nanti kalau ada revisi undang-undang pemerintah Aceh, eh, jadi undang-undang pemerintah Aceh juga harus merujuk kepada undang-undang desa yang baru Hmm. nantinya, sehingga setara sama gitu. Kalau dulu kan kita semuanya dikejar untuk jadi desa. Nah, Aceh juga alhamdulillah diuntungkan karena semuanya udah desa, nggak ada yang kelurahan. Jadi percepatannya lebih cepat. Nah, tapi kemudian kalau dengan lahirnya undang-undang baru, maka itu harus disamakan gitu ya. Jadi juga harus direvisi lah undang-undang pemerintah Aceh termasuk tentang Hmm. yang mengatur tentang kewenangan desa.
Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.